Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Yudi Official. Sobat, kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah air cooler atau penyejuk udara. Nah, ini merek Mayaka dengan kondisi yaitu mati total, jadi tidak ada kita power on, tidak ada nyala sama sekali. Untuk ini sini ada displaynya juga, tapi hanya satu hanya. Oke, nah di sini kenapa bisa demikian sobat? Nah, ini kita lihat untuk penampakannya dari belakang. Nah, ini untuk spesifikasinya seperti ini. Nah, ini model, nah ini model, nah ini untuk spesifikasinya. Nah, ini juga ada untuk 100 watt untuk dayanya. Nah, ini untuk filternya, kasarnya filternya. Ya, ini mirip AC sobat ya, ini untuk kotor banget. Oke, nah, kenapa bisa tidak ada nyala sama sekali sobat? Kita akan langsung coba aja. Oke, kita tancap. Nah, kita coba nyalakan. Oke, on. Nah, kita perhatikan sobat, tidak ada sama sekali, tidak nyala. Nah, kita lihat ini. Langsung aja kita akan segera buka. Nah, ini untuk posisi baut-bautnya. Nah, oke sobat, ini untuk di bawah ini bagian es tadi sobat ya, untuk es blok, es batu untuk udara sejuk. Nah, ini untuk sudah saya bongkar. Langsung aja untuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian tadi untuk tempat naruh esnya, itu ada gelnya. Kita taruh di freezer, maka kalau sudah jadi kita bisa masukkan sini, atau es batu, es blok. Nah, ini tempatnya seperti ini, itu untuk kotak jelinya, jeli gelnya. Nah, seperti ini, lumayan. Oke, nah ini sudah saya lepas untuk filternya. Nah, ini untuk bagian blowernya, ini untuk menghisap udara dinginnya dari es dari bawah sini. Nah, ini dia akan ditarik, dia akan udara dingin yang di sini dia akan terisap masuk, maka dia akan masuk disedot oleh blower. Nah, ini di tabungnya ini dia akan keluar di depan. Untuk cara sistem kerjanya seperti itu. Nah, ini juga sama seperti dinamo fan kipas angin biasa. Nah, kita akan nanti, nah ini untuk bagian filternya, filter saringannya juga untuk sirkulasi udara, agar udara bisa masuk keluar, terjadi sirkulasi. Karena kalau tidak ada ini berarti otomatis tidak akan terjadi sirkulasi udara keluar masuk. Nah, ini untuk bagian modulnya sobat ya. Ini kita lihat modulnya di sini. Kita perhatikan di sini juga ada tambahan, sepertinya menambahkan tegangan dari bekas charger. Biasanya kurang lebih mungkin 5 volt sobat ya ini. Kalau untuk posisi chargernya ini kita cek juga, kita lihat di sini untuk tegangan AC-nya, tegangan input PLN-nya kita cek dulu sobat. Kita cari jalurnya, 2 kabel biasanya, atau mungkin 3 kalau ada ground. Kita lihat, kita cek dulu sobat ya. Kita perhatikan di sini jalurnya, kita cari dulu jalurnya. Apakah modul ini nanti masih bisa kita otak-atik, karena sebelumnya mungkin sepertinya sudah pernah diperbaiki untuk modulnya. Ini kita lihat, ini saya akan cari jalur AC nya aja dulu. Nah, ini untuk jalur AC nya. Nah, ini masuk ke sini, ini untuk bagian yang ke modul. Nah, ternyata yang di jalur yang kecil ini, untuk yang di PCB yang di gas charger HP ini, ternyata juga mengambil tegangan sendiri, dia tidak melalui, ada yang ke modulnya ada fuse. Nah,
Nah, di sini ada fuse tapi dia mengambil sendiri sebelum fuse, jadi otomatis dia tidak terkendala dengan tegangan yang masuk. Jadi dia oke ini. Nah, ini untuk modulnya seperti ini. Ini sudah saya bongkar sobatnya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini saya bongkar tadi untuk boxnya, untuk mempermudah kita untuk melakukan perbaikan untuk modulnya. Nah ini untuk boxnya. Nah, ini untuk fungsinya agar terjadi sirkulasi untuk penghisapan udara dari bawah. Kita sambil cek untuk modulnya. Nah, ini sudah saya lepas untuk modulnya seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini untuk penampakan dari atas. Nah, kita lihat itu juga sekringnya sepertinya terbakar gosong. Ini untuk jalur untuk posisi high, medium, dan low nya atau kecepatan speednya untuk kencang, sedang, dan juga rendah. Di sini di 3 jalur ya. Oke, di sini kita akan nanti juga melakukan pengecekan juga ini untuk jalurnya. Ini ada yang kosong sobat ini. Nah, ini airnya. Ini ada yang kosong juga. Tadi sekringnya, nah itu sekring juga kosong. Nah, ini sudah saya coba tancap sobat. Nah, ternyata untuk yang bagian kecil ini karena tidak melalui sekringnya kan sudah putus sobat, tapi dia masih nyala, berarti dia tidak melalui sekring. Sepertinya dia mensuplai untuk tegangan ke IC nya. Saya kurang paham juga, tapi kenapa di sini kok tidak bisa on padahal sudah disuplai tegangan. Oke, sambil kita perhatikan di sini. Ini kita akan cari untuk yang posisi ya. Kita bisa ganti, apakah diganti dengan airnya ini yang ini bisa, atau coba kita balik sobatnya. Nah, kita perhatikan sini. Nah, ini ada yang kosong lagi juga, ini banyak. Nah, ini juga posisi dioda ini semua juga kenapa bisa terpasang di bawah seperti ini. elko juga ini berarti pernah ditangani oleh teknisi juga. Saya kurang tahu seperti apa untuk kondisi awalnya. Nah, ini untuk motor sinkronnya, motor bolak-baliknya. Kita perhatikan di sini. Nah, ini untuk dinamo fan-nya sama seperti dinamo kipas angin sobat ya, sama. Kita coba balik. Kita akan lihat jalurnya seperti apa, karena kita akan cari 3 jalur kabel aja untuk posisi RSC. Nah, di sini terlihat tuh ada 3 jalur. Nah, posisi 3 jalur itu yang akan kita pakai sobat ya, yang ada saklarnya, yang ada tombolnya di skema tadi. Nah, intinya kita baca, kita harus bisa membaca skema sobat ya. Seandainya kita mengalami kondisi seperti ini karena kita modulnya ini tadi mati, karena juga sudah seperti itu, saya akan buat ini menjadi manual sobat, jadi berfungsi seperti kipas angin. Seperti kipas angin maksudnya tidak memakai modul, tanpa biaya, dan kita hanya tinggal memodifikasinya. Ini saya coba tadi, ternyata dia short juga sobat. Untuk sinkronnya nih, motor sinkron, jadi tidak akan kita pakai motor sinkron. Fungsinya untuk swing, untuk pengarah ya. Ini yang kecil-kecil yang di depan itu dia berfungsi untuk swing pengarah aja, jadi tidak kita manfaatkan, tidak kita pakai juga tidak apa-apa. Jadi memakai manual aja, tidak perlu bergerak kiri kanan. Ataupun kalau memang kita perlu pengen bisa bergerak kiri kanan, kita bisa melakukan pergantian untuk dinamo sinkronnya ini. Nah, ini kita ambil jalurnya untuk yang posisi, nah ini posisi high, medium, dan low nya. Jadi 3 kabel tadi sudah kita temukan, 3 kabel. Kita akan sesuai jalurnya di skema aja sobat ya, kita nggak usah bingung, nggak usah panik. Di situ tadi ada gambarnya toggle tadi, itu berarti posisinya itu adalah high, medium, dan low yang sudah kita temukan jalurnya sesuai skema sobat ya. Kita nggak usah bingung, yang penting kita
sabar dalam mengerjakan sesuatu dan kita teliti. Nah, yang kita tidak akan pakai juga, kita akan putus semua jalur yang menuju ke ini dinamo sinkron dan juga jalur ke modulnya. Jadi kita tidak akan pakai semuanya sobat. Nah, ini kita tidak akan pakai. Jadi nanti, nah ini untuk posisi hitam, posisi hitamnya C nya, untuk C nya ini jadi semua tersambung, C nya tersambung. Jadi kita nah ini kita ambil yang merah sobat ya. Untuk jalur dari kipas anginnya ini kita ambil aja jalur yang paling jalur kabel yang paling kecepatannya high. Nah seperti ini sobat. Nah ya, alhamdulillah kita pakai, jadi tidak pakai tombol saklar sobat ya, kita tancap dia sudah langsung berputar. Nah nanti kita seperti ada tinggal merapikan kembali sobat ya. Ini tinggal kita merapikan, nanti kita tutup kembali untuk blowernya, untuk bisa dipasang es batu juga nanti kalau memang kita menginginkan udara itu sudah dingin. Nah sambil kita lihat sobat. Nah ini untuk nanti misalkan kita taruh di tempatnya, untuk tempat es bloknya. Nah kita lihat, tunggu sebentar. Alhamdulillah, jadi kita fungsikan ini, kita kasih yang tercepat speednya sobat ya. Jadi kita tancap atau bisa kita pakai saklar juga di sini. Kita bisa saklar on off, kita taruh di atas. Nah kita bisa juga fungsikan untuk itu untuk motor sinkronnya, bisa juga kita fungsikan sama-sama. Kita kasih saklar juga kalau memang mau supaya swingnya yang di depan itu, nah ini bisa berfungsi kembali. Oke sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.